ketika misalnya memang benar-benar akan terjadi penundaan pemilu itu sendiri. Karena situasi dan kondisi sekarang dengan adanya pandemik mau tidak mau banyak hal terutama masalah ekonomi yang kemudian keterbatasan ekonomi ini melahirkan banyak tindakan kriminal yang sekarang kadang-kadang agak sulit gitu ya diterima akal. Kenapa sih harus melakukan yang seperti itu? Kalau Anda cermati banyak gitu ya kasus-kasus yang kemudian sebenarnya kejahatan gitu ya, baik yang klasteri maupun yang kelasnya sangat luar biasa gitu ya. Kalau mengikuti misalnya Crazy Rich, kenapa muncul gitu ya, fenomena anak muda yang luar biasa tetapi arahnya ke kriminal. Nah, kembali lagi ke sini, ada beberapa sekali lagi survei ya yang dilakukan mengenai kapan sebaiknya pelaksanaan pemilu itu, dan kemudian setuju nggak sih kalau kemudian jabatan presiden ini diperpanjang. Memang angka-angka ini tidak bisa menjadi pegangan pasti ya, karena keterbatasan siapa yang memilih dan kemudian juga waktu itu kemudian juga menentukan jawaban seseorang terhadap apa yang ditanyakan oleh lembaga survei ini. Boleh dilanjut, Mas. Nah, ini tadi ketiga elit politik ya, dari PKB, kemudian dari Golkar, dan juga dari PAN. Kalau dari PKB sebenarnya secara detail menyatakan bahwa ini kaitannya dengan apa yang diperoleh dari big data, bahwa kemudian dari pengguna medsos kita, anggaplah 100 juta, itu ada sekitar 60 juta akun yang mendukung penundaan pemilu dan 40 juta akun yang menolak. Meskipun sekali lagi kita agak sulit gitu ya, bagaimana kemudian validitas ini benar-benar bisa kita pegang, dan kemudian benarkah 100 juta itu memang benar-benar 100 juta atau ada akun-akun yang double atau yang tidak real. Nah, ini saya kutip dari kompas.com ya. Dan kemudian kalau tokoh Golkar dalam satu forum di kalangan petani, Asosiasi Petani di Kabupaten Siak Riau yang kemudian menginginkan ada penundaan pemilu. Juga dari politisi PAN bahwa ini kaitannya dengan ketidakstabilan dari kondisi ekonomi di Indonesia, maka perlu kemudian ditinjau ulang bagaimana kalau pemilu ini ditunda saja. Karena kita tahu biaya pemilu kan juga luar biasa besar kalau kita lihatnya dari aspek ekonomi. Tapi di sisi yang lain kan juga harus ada pertimbangan gitu ya, bagaimana konstitusi kita mengatur mengenai hal ini. Bisa dilanjut. Nah, kalau tadi kita sudah lihat gitu ya gambaran di media massa tentang alasan tidak menunda pemilu, tadi sudah kita sebutkan beberapa. Nah, yang menarik gitu ya, sebenarnya PDIP pun juga mengusulkan gitu bahwa tidak perlu gitu ya dilakukan penundaan pemilu, karena mau tidak mau penundaan ini mencederai gitu ya terhadap konstitusi itu sendiri. Demikian juga kalau tadi Gerindra disampaikan masih belum menentukan sikap, sebenarnya kalau saya kutip dari kompas.com juga sudah menentukan sikap bahwa lebih baik amanah terhadap konstitusi kita apa, itulah yang dilaksanakan. Kalau pemilu itu dilaksanakannya selama 5 tahun sekali, maka laksanakan sesuai dengan amanat konstitusi. Dan melaksanakannya pun dengan cara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, demikian pula Nasdem memegang amanah dari reformasi 998, di mana kekuasaan presiden itu sebenarnya sudah ada pembatasan, tapi karena adanya frasa dapat dipilih kembali, maka yang terjadi Presiden Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun. Nah, reformasi 98 yang menjadi concern awalnya adalah itu bagaimana kemudian kekuasaan presiden ini dibatasi. Makanya ketika dilakukan amandemen pada tahun 99 itu langsung 47 inilah yang digarap dengan adanya hanya sekali. Nah, itulah yang membedakan dengan pasal 7 pada sebelum di amandemen. Nah, jadi bisa dilanjutkan juga ya bahwa di sini kita bisa melihat ada polarisasi pendapat gitu ya antara partai-partai yang mendukung adanya penundaan pemilu maupun partai-partai yang tidak mendukung penundaan pemilu. Kenapa kemudian kita concern gitu ya dengan partai? Salah satu tokoh yang sempat menyampaikan kalau partai politiknya kompak ya pasti akan bisa dilaksanakan perubahan itu. Nah,
apakah kemudian pertanyaannya adalah ketika demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, bergeser nantinya ya, apakah tidak jadi seperti itu, bahwa dari rakyat tapi kemudian untuk siapa dan oleh siapa begitu ya. Nah, jadi di sini kita kemudian penting untuk hati-hati sebagai mahasiswa, sebagai akademisi dalam mencermati situasi politik saat ini. Jangan hanya karena untuk kepentingan politik tertentu maka ada yang dikorbankan yang sangat besar. Nah, ini kembali saya menunjukkan lagi beberapa hasil, karena kenapa saya bolak-balik mengingatkan, karena untuk menunjukkan ini loh pendapat publik setidaknya yang bisa ditangkap, meskipun sekali lagi jumlah responden itu juga akan menentukan gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 yang saya tampilkan dari indikator politik. Surveinya dilaksanakan pada Desember 2021 yang lalu. Ada 67% yang tidak setuju ketika ada penundaan pemilu ini tadi. Kemudian di Februari 2022, 68% juga tidak setuju dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional. Kemudian Lembaga Lingkaran Survei Indonesia, Februari 2022 kemarin 70% tidak setuju juga. Dan Kompas baru Maret ini ya 62%. Artinya apa? Dari angka-angka yang ditampilkan di sini secara umum publik menyatakan untuk tidak setuju adanya penundaan pemilu itu dan tetap konsisten pada aturan yang ada. Bisa dilanjut. Nah, tadi saya sudah berulang kali gitu ya menyebutkan pasal 7 karena ini pasal kuncinya adalah di sini. Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya paslon ini nanti kalau misalnya terpilih, boleh terpilih lagi 1 kali. Kalau kita nengok tetangga kita gitu ya, negara Rusia, Anda bisa lihat ya bagaimana periodisasi ini kemudian memang bisa panjang dan panjang gitu ya.